Beralih ke informasi lain, pemirsa ex-Dirut Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi uang pakan hewan sebesar 10,2 miliar rupiah. Dari jumlah anggaran tersebut diduga sebanyak 50% masuk ke kantong pribadinya. Hal itu diungkapkan oleh asisten pidana khusus Kejati Jatim 1 Gede Pudia. Dalam keterangannya, pemirsa, ia menegaskan bahwa tersangka diduga menyalahgunakan anggaran hingga berdampak pada menurunnya kualitas perawatan dan pakan satwa. Modus yang dilakukan oleh tersangka yakni dengan memerintahkan staf keuangan pada Departemen Accounting and Finance untuk mengeluarkan anggaran perusahaan. Kemudian, tersangka meminta agar membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional. Bahwa CA selaku Direktur Utama pada periode tahun 2016 sampai dengan 2024 secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan telah menggunakan uang anggaran PD TS KBS guna pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan atau fiktif serta Ya, pemirsa, dugaan penyelewengan keuangan di Kebun Binatang Surabaya ini kembali disorot setelah mantan Direktur Utama PDTS KBS ditetapkan sebagai tersangka. Pemerintah Kota Surabaya kini mendukung penuh terhadap proses hukum yang tengah berjalan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan mendukung sepenuhnya penanganan dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya yang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dukungan ini disampaikan setelah penyidik menetapkan mantan Direktur Utama PDTS KBS periode 2016 hingga 2024 Khairul Anwar sebagai tersangka. Menurut Eri, dugaan penyelewengan sebenarnya sudah lama menjadi kecurigaan pemerintah kota hingga akhirnya dilakukan audit oleh tim independen berdasarkan rekomendasi BPK. Hasil audit itulah yang menjadi dasar untuk menelusuri dugaan penyimpangan keuangan di tubuh KBS. Pakai sampaikan sing salah yo seleh, maka ini yang kita lakukan. Jadi apapun yang ada di permasalahan di Pemkot ya memang harus dibenarkan. Seperti yang data yang ada di KBS bahwa ada 8 miliar ketika ada di dalam kas laporan tapi tidak ada uangnya mulai zaman Bu Risma sampai dengan ini ya kita buka semuanya sehingga Eri juga mengungkapkan dari hasil pemeriksaan ditemukan selisih dana yang semula diperkirakan sekitar 8 miliar rupiah. Namun, dalam pengembangannya, nilai tersebut disebut mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Ia menegaskan seluruh proses harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan prasangka di masyarakat. Ternyata informasinya ada sampai dengan 10 miliar. Ada kejadian 2024-2025 yang berhubungan dengan pemberian dari Direktur Keuangan gitu ya. Saya bilang proses saja terus sampai ini bisa terbukti sehingga akan kembali bersih lagi, kembali nol sehingga bermanfaat baik untuk masyarakat yang masuk, ya, untuk PAD-nya, yang kedua terutama untuk makanan hewannya. Itu yang paling penting. Jadi hewannya sehat, terus juga pakannya juga terpenuhi, kesejahteraan pegawai di KBS juga terpenuhi. Itu yang Pemerintah Kota Surabaya berharap penyidikan dapat dituntaskan. Dan ke depan, pengawasan akan diperketat melalui audit rutin oleh auditor independen yang berbeda setiap tahunnya agar pengelola KBS lebih akuntabel dan profesional. Ahmad Ali, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur.